Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Juni 2022. Sudahkah kita saling menyapa dan saling memberi senyuman kepada sesama kita hari ini? Mari kita awali perenungan hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Badai kehidupan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Amos 3 ayat 1 sampai dengan 8. Dilanjutkan dengan bab 4 ayat 11 sampai dengan 12. Dan Injil Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dari setiap kitab saudara pasti di dalam menjalani kehidupannya ini tak lupa dari terpaan badai topan yang menerjang. Badai selalu menemani di setiap lini kehidupan kita. Badai ini saudara-saudara dapat di dalam kerja kita, baik di dalam tugas kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas maupun pelayanan kita. Ini semua terjadi sebagai alat Tuhan untuk menguji atas kesetiaan dan ketaatan diri kita sebagai pengikutnya. Badai yang kita hadapi ini saudara-saudara juga merupakan cara kita berjumpa dengan Allah Tuhan kita. Ia akan berbicara kepada kita asal kita mau menjalani hidup ini bersama Dia. Tidak sedikit saudara dari kita menghadapi badai ini dengan penuh kegelisahan, ketakutan dan kekhawatiran. Badai pandemi misalnya, kita takut, kita menjadi parno. Badai kenaikan harga barang sembako, demikian juga kita panik dan takut. Belum lagi badai-badai yang lain yang kita hadapi. Bacaan hari ini saudara-saudara yang terkasih, yang kita renungkan melihat bagaimana para murid yang sedang bersama Tuhan Yesus. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu diembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Matius 8 ayat 24. Saudaraku yang terkasih, mereka ketakutan dengan sangat-sangat sekali saudara. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Matius 8 ayat 25. Saudaraku yang terkasih, kita sering saudara seperti para murid. Kita tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan kita itu selalu menyertai kita. Dia selalu hadir dan ada bersama kita. Bahkan saudara-saudara, Yesus tidak tidur. Namun dikala badai topan menerpa menghantam kehidupan kita saudara, kita menjadi ketakutan, khawatir, gelisah. Kita berteriak minta tolong kepada Yesus. Dan tak jarang pula kita bersungut-sungut, Tuhan, di manakah Engkau? Tak pedulikah Engkau kepadaku Tuhan? Seperti para murid yang dalam kepanikan berteriak, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Matius 4 ayat 38. Hari ini kita yang diterpa badai topan saudara, yang merasa ketakutan dan panik, Yesus Kristus menegur kita dan mengingatkan kepada kita sekalian. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Matius 8 ayat 26. Sekali lagi Yesus menegur kita saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 40. Mengapa kita takut? Mengapa kita tidak percaya saudara? Bukankah Yesus ada sangat dekat sekali dengan kita? Dia peduli saudara, dia peduli akan kita, dia memperhatikan kita. Tapi sayang saudara-saudaraku yang terkasih,
Kita selalu tertutup mata hati kita saudara oleh kesombongan kita yang mau melakukan menyelesaikan persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tak memberi ruang untuk Yesus berkarya di dalam kehidupan kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tetapi kita meninggalkannya dengan melakukan akan kehendak kita. Kita justru tidak peduli akan kehadiran Tuhan Yesus di dalam diri kita. Sebagai pengikut Kristus, hidup kita seharusnya lah saudara-saudara, kita percayakan dalam penyelenggaraan kasih Tuhan Yesus. Dia peduli dalam setiap kehidupan kita saudara, dan Dia takkan terlambat menolong kita. Waktunya tepat dan indah, waktunya di dalam setiap kehidupan kita. Karena Dia berkuasa atas kehidupan ini saudara. Kalau badai topan yang menerpa para murid yang berada di kapal, apalagi badai topan persoalan hidup kita saudara. Tuhan peduli. Tuhan peduli saudara. Sekali lagi saya katakan, Tuhan peduli saudara. Perenungan hari ini, Yesus Kristus menyapa dan menegur kita semua, serta menguatkan kepada kita dari setiap kita. Aku ini, jangan takut. Peneguhan dari Tuhan Yesus saudara. Yesus sendiri berkata, aku ini jangan takut. Yohanes 6 ayat 20. Yesus mengingatkan kepada kita dalam menghadapi setiap persoalan hidup kita ini saudara. Apapun persoalannya, besar ataupun kecil, Yesus katakan, tenanglah. Aku ini jangan takut. Matius 14 ayat 27. Perlu kita ingat saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, percaya kepada Yesus, hidup selalu berjalan bersama Yesus, bukan berarti bebas hambatan, bebas persoalan, bebas pergumulan dan beban hidup. Semuanya ini tetap mengikuti kita. Perahu hidup keluarga kita sewaktu-waktu pasti akan diterpa badai topan. Namun bila Yesus berada di dalam kehidupan kita, kita memberi ruang untuk Yesus berkarya di dalam kehidupan kita, maka apapun badai dan topan yang kita hadapi, kita akan menjadi tenang dalam hidup ini. Karena Yesus bersama kita. Mari saudara-saudara terkasih, kita undang selalu Yesus Kristus Tuhan kita agar selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau saudara-saudara semakin dekat kepadanya yang memiliki kehidupan. Kita mau selalu membuka ruang untuk Yesus. Maka kita akan menjadi tenang, damai, sejahtera. Tuhan Yesus, beri hikmat-Mu senantiasa kepada kami, agar dimampukan untuk selalu berjalan bersama Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.